Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, penyimak sosial media PD Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Jember, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga hingga saat ini kita masih menikmati kehidupan dan kita juga masih diberi kenikmatan iman, Islam dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentunya kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah, dan Nabi yang selalu kehidupannya dapat dijadikan sebagai uswah, panutan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami, Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Kabupaten Jember, menyampaikan satu topik tentang keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus berupaya bagaimana kita menjadi hamba yang baik. Dan karena kita hidup di dunia, juga kita harus selalu berusaha menjadi manusia normal, manusia yang wajar, dan manusia yang masih ingat dengan dunianya. Sebab apa? Dalam kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita hidup seimbang antara kehidupan yang kita persiapkan untuk akhirat kita, juga kehidupan yang kita upayakan untuk hidup kita ketika kita masih di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaklah kamu mencari atau mengupayakan apa-apa yang berurusan dengan akhiratmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah anugerah Allah yang berhubungan dengan akhiratmu, tetapi walatan sanasibaka minad dunya. Jangan sampai kita melupakan kebutuhan kita, melupakan bagian kita yang berurusan dengan duniawi. Dalam artian begini, sebagai umat Islam atau sebagai manusia, sebagai muslim yang baik, kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, namun lupa akan kewajiban kita memenuhi kebutuhan hajat kita di dunia ini. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Jangankan sudah berkeluarga, masih jomblo sekalipun, hendaknya tetap kita juga beribadah, pun juga harus mencari nafkah, mencari pekerjaan untuk kehidupan kita. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi seorang sahabat ketika melihat sahabat itu menerlantarkan keluarganya karena dia terlalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Islam bukan melarang kita rajin beribadah, tetap kita harus rajin, harus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai semangat kita dalam beribadah kemudian melalaikan kewajiban kita di dunia. Sehingga ketika ada seseorang yang ekstrim beribadah kemudian dia lupa akan kewajibannya di dunia, maka hendaknya dia segera diingatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa demikian? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa aku lebih suka terhadap pemuda yang tangannya kasar karena bekerja, namun dia juga tidak lupa terhadap akhiratnya tentunya. Nah, sehingga hidup ini menjadi seimbang. Ya, hidup ini menjadi seimbang. Tapi juga tidak boleh kita terlalu banyak mengejar dunia yang kemudian kita melalaikan urusan akhirat. Nah, sebab apa? Sebab Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Sehingga kita tetap berupaya sekuat mungkin, semampu mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tetap berupaya memenuhi kewajiban kita dalam rangka mencari kehidupan di dunia ini. Lebih-lebih kalau kehidupan dunia ini kita niatkan juga beribadah, yaitu mencari rezeki, mencari uang, itu diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa yang kita lakukan meskipun itu bentuknya adalah kegiatan yang sifatnya duniawi, namun karena kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang perbuatan yang duniawi itu justru bernilai sekaligus bernilai ukhrawi. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, banyak sekali perbuatan yang secara penglihatan mata itu bentuknya adalah perbuatan duniawi, namun karena bagusnya niat, karena baiknya niat, karena diniatkan untuk ibadah, perbuatan itu menjadi perbuatan amalan akhirat. Dan juga sebaliknya, banyak sekali amal-amal perbuatan yang bentuknya seperti amal perbuatan akhirat, namun karena buruknya niat, karena jeleknya niat, karena ada niat yang tidak benar, maka amalan akhirat itu, yang bentuknya akhirat itu justru hanya menjadi perbuatan dunia yang tidak bernilai apa-apa. Untuk itu, kami mengajak kepada para pemirsa sosial media PDI Pari Kabupaten Jember, supaya kita dalam kehidupan ini seimbang antara ibadah dan antara perbuatan atau kebutuhan dunia kita. Sebab apa? Kita kalau hanya sibuk dalam hal urusan akhirat, ibadah saja, pagi hari sudah tahajud, pagi hari sholat duha, tidak turun-turun sampai jam 10. Habis itu jam duhur, sholat duhur, wiridan sampai asar, habis asar baca rotib, terus maghrib, terus begitu. Sementara di belakang kita tidak ada sesuatu yang dapat kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita, maka kita zalim pada diri kita. Apalagi kalau kita sudah memiliki keluarga. Jangan sampai keluarga kita terlantar gara-gara hanya kita menuruti egosentris keinginan kita mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan cara yang tidak benar, yaitu terlalu berlebihan dalam beribadah, namun melalaikan urusan wajib yang lain yang berhubungan dengan kebutuhan dunia. Sehingga
Selain kita rajin beribadah, juga jangan lupa kita memiliki perbuatan atau memiliki tindakan atau memiliki usaha yang bersifat duniawi, minimal untuk kebutuhan kita dan kebutuhan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Sebab kalau kita terlalu rajin beribadah namun kita melupakan kewajiban kita pada nafkah diri kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi, itu justru tidak melahirkan pahala, malah justru akan melahirkan dosa. Dan itu pun juga melanggar atau menerjang perintah Allah Subhanahu wa taala di awal tadi yang kami sebutkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Para pemirsa sosial media PDI Pari yang berbahagia, sering kita dalam doa kita menyebut atau membacakan sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wahai Tuhanku, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan untukku di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan untukku di kehidupan akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Secara doa itu mungkin setiap hari kita lakukan, kita baca itu doa. Namun yang perlu kita implementasikan, yang perlu kita wujudkan adalah perbuatan kita di kehidupan nyata ini, yaitu menyeimbangkan antara kehidupan dunia, kebutuhan dunia, usaha untuk kehidupan dunia, dan usaha untuk ibadah dalam rangka meraih kebaikan di akhirat nanti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya, mengingatkan bahwa selain beribadah kepada Allah dalam hal meraih kebaikan di akhirat, kita juga harus berupaya sebagai manusia normal, yaitu berusaha bagaimana meraih kebaikan, meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.